Saudara Syekh Ali Jaber menjadi korban penusukan orang tak dikenal saat memberikan ceramah agama di Lampung. Meski saat ini pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, tapi Syekh Ali Jaber mengatakan bahwa pelaku tampak cukup terlatih. Bahkan sebelumnya Syekh Ali Jaber sempat mengatakan bahwa tujuannya adalah bukan tangan tetapi leher dari Syekh Ali Jaber. Apakah betul pelaku penusukan memang mengalami gangguan jiwa? Atau ada unsur lainnya untuk membuat huru-hara? Kita akan membahasnya bersama Hidayat Nur Wahid, politisi Partai Keadilan Sejahtera yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Lalu ada politisi Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 8 DPR, Aceh Hasan Sazili. Dan juga pengamat intelijen dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ke Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Pak Hidayat, apa yang Anda lihat dari kejadian ini? Ya, ini tentu kejadian yang sangat-sangat disesalkan dan harusnya tidak terjadi dan tidak terulang terjadi di negara hukum yang bernama Indonesia ini. Karena ketika Pak Menteri Agama mewacanakan tentang penyebaran radikalisme melalui masjid, melalui anak-anak yang good looking, yang hafal Al-Quran, bahasa Arab. Yang terjadi malah seorang hafiz, pinter bahasa Arab, good looking malah menjadi korban daripada teror dan radikalisme. Ini kan kondisi yang amat sangat menyedihkan gitu ya. Belum lagi bahwa ini ternyata kan bukan kasus yang pertama. Di bulan Juli yang lalu saja ada kejadian sejenis di masjid di Pekanbaru, seorang imam masjid setelah selesai sholat Isya, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang kemudian menusuk beliau. Bahkan 2018 juga pernah ada kejadian juga di beberapa daerah di Jawa Barat terutama. Betul, itu di 2018 paling tidak ada 7 kasus itu, Bang. Ada yang sampai dianiaya sampai meninggal, ada yang kiai habis sholat subuh sedang zikir di masjid dianiaya, ada santri di pesantrennya didatangi 6 orang yang dikata-katanya gila. Dan bahkan itu juga menyebar sampai ke Jawa Timur, di pesantren Muhammadiyah di Paciran juga kiainya, Kiai Abdul Hakam Mubarak juga dilakukan yang sama. Dan kemudian ujung-ujungnya semuanya dinyatakan pelakunya itu adalah orang yang terindikasikan gila, gangguan jiwa, dan kemudian tidak ada proses hukum. Anda menilai janggal ini, Pak Hidayat? Ya sangat janggal, karena sesungguhnya kan pertama kok hebat ya orang gila di Indonesia ini korbannya adalah para ulama, para kiai di masjid gitu. Kok bisa ya para orang-orang gila itu milih korban gitu. Oke. Nomor 2, kemudian tidak ada proses hukum. Padahal kan sesungguhnya itu bukan berarti proses hukum harus dihentikan. Kan yang menentukan pada akhirnya seseorang itu gila beneran atau tidak, itu kan hakim. Ada beberapa di Jawa Barat dan proses hukum dilanjutkan sampai ke tingkat pengadilan, namun di pengadilan dinyatakan kemudian gangguan jiwa, akhirnya kemudian tidak bisa diteruskan. Ya harusnya demikian. Nah ini yang kita lihat di kasus di Lampung, di Pekanbaru tidak ada proses hukumnya, kemudian pun yang mencoret-coret masjid di Pondok Labu juga tidak ada proses hukumnya, yang membawa anjing di daerah di Bogor juga tidak ada proses hukumnya, tapi semuanya hanya dinyatakan sebagai gangguan jiwa dan selesai. Padahal itu tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyisakan ketakutan, kekhawatiran, dan tentu juga ketidakpastian hukum yang harusnya ditegakkan. Ya, sebelum saya ke pengamat intelijen, saya ingin mendengarkan pandangan lain dari anggota DPR fraksi Partai Golkar, Bung Aceh Hasan Sazili. Anda sepakat apa yang kemudian disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid? Ya, pertama tentu kita mengutuk keras ya bahwa penusukan itu adalah tindakan yang tidak berkemanusiaan dan menyalahi prinsip-prinsip nilai keagamaan begitu ya, dan agama apapun saya kira. Yang kedua, peristiwa seperti ini kan sebetulnya harusnya memang mendorong kita semua agar kita lebih waspada. Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ulama, para kiai memang seharusnya di acara-acara besar seperti pengajian dan lain-lain mesti diberikan kewaspadaan begitu ya. Dengan misalnya biasanya kalau di NU biasanya kan dijaga oleh banser begitu ya. Nah, yang ketiga tentu yang paling penting adalah bahwa kasus seperti ini ya, karena kasus ini menyangkut dengan
tokoh agama, ya, itu seharusnya memang diusut dengan tuntas. Ya. Harus tahu siapa pelakunya, Sepakat. motifnya seperti apa. Ya. Jangan kemudian menimbulkan spekulasi-spekulasi yang kemudian menjadi liar di mata masyarakat. Ya, Pak Aceh, Bung Aceh, saya harus sampaikan sebelum saya nanti akan bicara kepada Anda juga, kepada Pak Muradi. 2018 program Aiman sempat melakukan investigasi. Saya turun langsung ke daerah di Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Ya. Di sana kemudian saya mendapatkan data dan ini bisa kemudian nanti dilihat lagi di video Aiman. Saya akan sebutkan beberapa kejanggalan yang kemudian saya dapatkan. Orang yang belakangan dinyatakan tidak waras ternyata tinggal tidak jauh, hanya kurang dari 1 kilometer dari lokasi masjid selama beberapa bulan terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada orang yang beberapa kali menemani sang penyerang tersebut. Ini disampaikan oleh adik dari korban. Namun saat kejadian, pas penusukan, selepas sholat subuh itu, tidak tampak. Kemudian yang ketiga, semua masjid yang imamnya diserang, semuanya tidak menggunakan CCTV masjid tersebut. Yang keempat, saya mendatangi rumah penyerang ke Garut, Jawa Barat. Ternyata yang bersangkutan memang pernah dirawat di rumah sakit jiwa beberapa tahun, namun dinyatakan sudah sembuh. Nah, saya mendapatkan sumber dari rekan saya terkait dengan profesinya sebagai intelijen, bahwa memang ada semacam, saya ingin tanya nanti ke Pak Muradi, betulkah ada semacam pil yang bisa membuat orang menjadi tak waras dan akan efektif bila digunakan bagi pasien yang baru sembuh? Saya bertanya kepada Pak Muradi. Ya, Mas Iman, terima kasih. Saya ingin melihat dalam berbagai perspektif ya. Jadi saya kira tadi Pak Hidayat juga sudah menyampaikan soal kemungkinan. Oke, Pak Muradi, dari temuan-temuan saya tahun 2018 lalu ini kan sebuah kejanggalan. Bagaimana mungkin semua kejadian di masjid itu tidak menggunakan CCTV? Artinya jangan-jangan ada sesuatu yang memang direncanakan. Kan logikanya akan mengarah ke sana. Ya, direncanakan itu ada dua perspektif, Mas Aiman. Perspektif state ya, negara yang memang kemudian by design dan sebagainya, dengan perspektif non-state tadi. Di mana kemudian kemungkinan besar adalah memang ada upaya ke arah sana. Katakan misalnya kasus di pola modusnya kan agak mirip-mirip dengan kasus penusukan Pak Wiranto dan beberapa ulama yang tadi Pak Hidayat sampaikan. Jadi memang dia ada dalam posisi itu. Tapi bahwa kemudian memang apakah ada peran negara, ya kira kita akan uji betul misalnya. Apakah Ali Jaber itu termasuk orang yang kemudian dianggap anti negara? Kalau dia anti negara, maka kemudian peluang dia sebagai pelakunya adalah oknum dari state bisa memungkinkan sekali. Kalau kemudian Pak Ali Jaber ternyata hanya sebagai dia lebih banyak main di tengah gitu, menyampaikan hal yang baik-baik sekali, saya kira ini menjadi salah satu titik kulminasi. Karena kalau pertanyaan agak menarik sebenarnya gitu, kenapa yang nggak diserang misalnya ulama dari NU atau Muhammadiyah? Karena nanti yang marah cuma NU dan Muhammadiyah. Kalau kemudian yang di Bandung tahun 2018 kan dari NU, ada juga dari Muhammadiyah tadi yang disebutkan oleh Pak Hidayat Nur Wahid di Jawa Timur. Betul, dan itu kan hanya menjadi bagian dari lokalisir di Semang sentimen yang dibangun ya sentimen di situ gitu loh, tidak sampai kemana-mana. Nah, Ali Jaber ini saya kira mewakili banyak hal. Pertanyaan saya begini, tentu bukan bicara soal apakah musuh negara dan sebagainya, tapi bicara soal ketika kemudian ada orang yang ingin mengail di air keruh, kemudian membuat, saya harus katakan, membuat gejolak, membuat sesuatu yang memang kacau, karena kemudian akan ada pergerakan dan lain sebagainya. Mungkinkah itu terjadi? Bisa saja itu terjadi. Hanya masalahnya sekarang di awal saya garis bawahi bahwa memang saya kan coba memprofiling Pak Ali Jaber ini dari mulai beliau 2012 ke sini sampai kemudian menjadi warga negara Indonesia kan. Kira-kira apa sih yang kemudian yang beliau lakukan? Dengan profiling ini saya kira saya pribadi bisa menyimpulkan bahwa orang ini hanya akan dijadikan titik masuk banyak pihak untuk kemudian terlibat involved dalam berbagai membangun sentimen yang tadi disebut oleh Mas Aiman tadi. Yang kedua, saya kira juga menjadi terang benderang bahwa ternyata Pak Ali Jaber ini lebih banyak menyampaikan hal yang baik, normatif dan di tengah gitu loh. Kalau di situ saya kira beliau memang menjadi target untuk membangun sentimen yang lain. Karena begini, kalau misalnya sentimen apa itu? Kalau sentimen misalnya katakanlah sentimen bahwa seolah-olah ini loh ulama yang kemudian netral saja, yang tidak Indonesia tidak aman begitu. Itu yang mau dikesankan.
Kira-kira seperti itu arahnya. Luar biasa. Ini kemudian apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD agar ini diselesaikan secara tuntas dan transparan menjadi pesan yang kuat. Saya akan kembali saat lagi nanti dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, juga dengan Aceh Hasan Sazili, anggota DPR dari fraksi Partai Golkar, dan juga pengamat intelijen Muradi dari Universitas Padjadjaran Bandung. Sesaat lagi, saudara.